Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita datang beribadah pagi hari ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini bersama-sama umat-Mu, kami boleh datang merendahkan diri mencari akan wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini ketika kami datang di dalam hadirat-Mu, kami mau datang dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Dan kami percaya, di saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah pagi hari. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh betapa baiknya dan alangkah indahnya. Haleluya. Mari bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, mari bersukacita di hadapan Tuhan. Bawa pujian yang terbaik. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tanganmu. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Katakan Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara bersukacita pagi hari ini. Biarlah sukacita surga senantiasa mengalir dalam setiap hati kita. Haleluya. Mari kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh dengan apakah akan kubalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain puji dan sembah hanya bagi-Mu.
Dengan apa kan ku kalah segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa mari dengan segenap hatimu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kami harus membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain puji dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah.
segala kebaikan-Mu. Sembah Dia, saudara. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Mari lebih lagi, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, oh bersyukur dengan apa-Ku. Mari dengan segenap hati katakan, segala kebaikan kami menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya, menyembah. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami kan menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain puji dan sembah. Pribadi lepas pribadi, mari angkat penyembahan, mari angkat hatiku sembah. Oh
Jangan padamkan rohmu, saudara. Mari pribadi lepas pribadi sembah Dia. Mari alami Tuhan. Rindukan Dia lebih lagi saat ini. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percaya, Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari yang percaya, mari angkat tanganmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Yang percaya dengan segenap hati katakan di hadapan Tuhan. Katakan, Engkau Tuhan memberkati. Yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber kekuatan. Mari yang percaya, katakan dengan segenap hatimu. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa.
Kalau kami boleh memuji menyembah Engkau, merupakan suatu anugerah dalam kehidupan kami. Kami masih bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Engkau telah memimpin kami dalam puji-pujian penyembahan kami. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di hari ini Tuhan. Biar Engkau menyertai, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya firman ini boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, boleh menghibur kami, sekaligus menegur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu komunitas The Chosen. Apa kabar? Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya dari Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Poltak YP Sibarani. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Silakan Pak Poltak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Saya akan berkhotbah dengan judul pribadi yang berkenan pada Tuhan. Didasarkan pada kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9 dengan judul pribadi yang berkenan pada Tuhan. Demikian bunyinya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca ini adalah kisah yang sangat ringkas mengenai perkenanan Tuhan Allah kepada Nuh. Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena Nuh ini adalah orang yang hidupnya benar, berlaku tidak bercela. Sementara orang-orang pada zamannya adalah orang-orang yang jahat-jahat, yang tidak baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Kalau kita membaca mulai dari ayat 1, Tuhan sedih sekali melihat kejahatan manusia di bumi yang tiada taranya itu. Tetapi Nuh ini adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membuat dia semakin berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Dia menjadi orang yang bijaksana, tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Ini juga berlaku bagi kita. Kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan, dan seharusnya demikian. Kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah, bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan itu? Bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan itu? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut Bapak Ibu, ada banyak yang dapat kita catat agar kita menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan itu. 3 diantaranya. Pertama, bila kita adalah pribadi yang beriman, sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Yang kedua, bila kita adalah pribadi yang bersih, sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Dan yang ketiga, bila kita adalah pribadi yang bertobat, sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan? Yang pertama, bila kita adalah pribadi yang beriman, pribadi yang memiliki iman, pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Mari kita membaca contoh mengenai hal ini. Mulai dari surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Kalau orang sungguh-sungguh mencari Tuhan Allah, beribadah dengan hati sepenuhnya kepadanya, Tuhan Allah akan memberi orang itu upah. Berkat jasmani, berkat rohani, segala kasih karunia yang hebat-hebat dia dapat alami. Asalkan dia datang dengan iman, disebut dalam ayat ini. Percaya walaupun dia tidak melihat dengan mata jasmaninya. Ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Jadi sebelum seseorang menghampiri Tuhan, dia harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada. Dengan demikian dia akan beribadah secara pribadi, mandiri, sungguh-sungguh. Inilah yang diberkati Tuhan ibadahnya. Ibadahnya bukan ikut-ikutan, ibadahnya bukan karena sekedar rutinitas, ibadahnya bukan biasa-biasa saja, ibadahnya sungguh-sungguh, hatinya itu tertera di situ, ikut serta. Dia lakukan itu dengan segenap. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budinya. Karena dia percaya Tuhan ada. Dia percaya Tuhan baik. Dia percaya Tuhan berkuasa, maka dia beribadah. Walaupun tidak ada orang sekitarnya, dia akan beribadah kepada Tuhan secara mandiri dan pribadi tadi. Maka disebut di dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Jadi ada berkat bagi orang yang beribadah sungguh-sungguh, beribadah dengan iman. Karena dengan iman itulah seseorang diberkati Tuhan ibadahnya. Percaya bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu ada. Dia akan memperoleh upah. Berbicara mengenai beriman kepada Tuhan memang luas Bapak Ibu. Kita mengimani banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Kita beriman pada Tuhan. Beriman akan keselamatan dari Tuhan. Beriman akan kecukupan dari Tuhan. Beriman akan kesembuhan dari Tuhan. Dan beriman akan kekuatan dari Tuhan. Kita percaya Tuhan berkarya dalam hidup kita setiap hari. Bahkan setiap saat. Kita percaya Dia menyertai kita. Kita percaya Dia berbuat sesuatu yang baik dan indah bagi kita. Kita percaya rancangannya bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan sejahtera, penuh dengan harapan. Kita percaya Tuhan menyediakan dan mengerjakan keselamatan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat diselamatkan, kita dapat diampuni dosanya, kita dapat mengalami kehidupan kekal meskipun kita orang berdosa, tetapi kita sudah ditebus dosanya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kayu salib Golgota. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 yang masyhur. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya enggak? Mengaku enggak? Jangan hanya percaya tapi tidak mengaku. Jangan hanya mengaku tapi tidak percaya.
Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi beriman kepada Tuhan adalah mengimani keselamatan darinya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Karena dialah yang turun dari sorga. Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang pernah naik ke sorga selain daripada dia yang pernah turun dari sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang menjadi anak manusia, supaya kita manusia ini menjadi anak-anak Allah. Maka Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya yang berapi-api kepada banyak orang Yahudi pada zamannya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, hanya nama Tuhan Yesus. Percayakah kita akan hal ini, kata Tuhan tadi? Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus disalibkan, tapi kita percaya dia pernah disalibkan. Walaupun kita tidak pernah lihat dia bangkit dari kematian, tetapi kita percaya dia sudah pernah melakukan itu semua bagi kita. Maka dengan iman yang demikian kita akan diselamatkan. Kita juga beriman akan kecukupan dari Tuhan. Matius 6 ayat 25, 26, 27. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Jangan khawatir. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Akan apa yang hendak kamu pakai. Gunakan pada tubuhmu. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Tidakkah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sesa saja pun pada jalan hidupnya? Karena itu ayat 34 berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan menyertai kita setiap hari. Maka orang beriman adalah orang yang percaya Tuhan mencukupi keperluannya. Tentu saja melalui pekerjaannya, melalui karyanya di bumi ini, melalui perbuatan tangannya. Karena Tuhan toh tidak mau kita bermalas-malasan. Tetapi kita percaya dalam segala situasi Tuhan dapat mencukupi kita. Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku, kata Rasul Paulus, akan mencukupi segala keperluanku, keperluanmu di dalam Yesus Kristus dengan kekayaannya yang hebat itu. Kalau kita adalah orang yang berkenan pada Tuhan, berarti kita akan beriman. Kita beriman juga akan kesembuhan dari Tuhan. Betapa banyak penyakit di dunia ini. Tuhan menyadari akan hal itu. Maka dia mengundang kita supaya kita melibatkan dia ketika kita sakit. Di dunia ini banyak sekali sakit penyakit. Tetapi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, orang sakit dalam nama Tuhan Yesus dapat disembuhkan. Di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 13, 14, 15, 16. Bila ada di antara kamu yang menderita, hendaklah ia berdoa. Bila rasa perlu melibatkan pengurus gereja, hamba Tuhan, penatua jemaat, panggil penatua jemaat, maka dia akan didoakan dengan iman. Bila perlu dioles dengan minyak. Minyak di sini tentu bukan minyak apa-apa, melainkan minyak yang berdaya medik. Minyak yang dapat membantu akan kehangatan tubuh orang itu. Seperti semacam obat zaman itu. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi orang benar itu doanya saja sudah baik.
Apalagi kalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya, bahkan sangat besar kuasanya, terjadi kesembuhan pada orang itu. Asal kita beriman, kita tidak ragu-ragu. Kalau orang beriman, bahkan gunung pun tunduk padanya. Di dalam Markus 11 ayat 23-24. Markus pasal 11 ayat 23-24. Kalau kamu berdoa, bahkan kamu bisa berkata kepada gunung itu tercampak dan berpindahlah, maka dia akan pindah menuruti perkataan orang beriman dalam nama Tuhan. Inilah hebatnya iman, Bapak Ibu. Gunung-gunung pun bisa tunduk padanya. Karena Tuhan bekerja lewat iman itu. Dia percaya dan mempersilahkan Tuhan bekerja dengan imannya itu. Dia percaya sungguh-sungguh Allah melakukan segala perkara. Maka ayat 24, maka kalau berdoa tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu, harus betul-betul yakin. Disitulah Tuhan perkenan orang itu. Kamu tidak boleh ragu. Kamu harus sungguh percaya bahwa Allah dapat melakukan perkara besar dalam hidupmu. Kalau kau adalah orang beriman. Allah itu hebat luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka orang percaya, orang beriman, dia yakin Tuhan dapat melakukan perkara yang ajaib dalam hidupnya. Termasuk kesembuhannya dari penyakitnya. Sebab segala penyakit dapat disembuhkan Tuhan. Injil Matius pasal 15 ayat 30. Injil Matius pasal 15 ayat 30. Segala penyakit dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita sakit, bawalah penyakit kita pada Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau memang Tuhan berkata kita perlu minum obat, maka dengan hikmat kita akan menemukan obat. Kalau Tuhan berkata kamu perlu konsumsi ini itu, maka dengan hikmat Tuhan akan tersedia konsumsi yang cocok demikian bagi kita. Orang yang berkenan pada Tuhan adalah orang yang beriman. Beriman juga akan kekuatan dari Tuhan. Barangkali kita tidak langsung sembuh pada saat kita sakit berdoa. Barangkali kita tidak langsung dapat kecukupan pada saat kita kekurangan. Walaupun sudah berdoa. Tetapi Tuhan dapat memberikan kita kekuatan ekstra untuk menanggungnya. Sembari dia melakukan perkara-perkara untuk kita mengalami apa yang kita harapkan berikutnya. Maka Tuhan mengundang orang yang lelah itu kepadanya. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang orang-orang yang letih lesu. Maka Tuhan dapat memberikan kekuatan pada orang yang percaya. Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu dapat ditanggungnya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan padanya. Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah orang beriman, percaya bahwa Tuhan dapat memberikan kekuatan padanya. Dia yakin Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan baginya. Roma 8 ayat 28. Dia percaya sungguh-sungguh Tuhan tidak akan membiarkan dia. Tuhan menemani dia senantiasa. Itulah orang beriman. Di dalam segala perkara dia yakin Tuhan selalu menyertainya. Walaupun dia tidak melihat dengan mata jasmani, tapi dia percaya Tuhan ada. Orang yang demikian adalah orang yang diperkenan Tuhan. Kita pun dapat mengalaminya. Bila manakah kita dapat berkenan pada Tuhan? Yang kedua, bila kita adalah pribadi yang bersih, pribadi yang saleh, pribadi yang perbuatannya benar di mata Tuhan, pribadi yang melakukan perkara-perkara yang baik bagi sesama, pribadi yang menyukakan hati Tuhan, pribadi yang bersih. Mari kita melihat kita Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Kita Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Bukankah dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya,
dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur Daud berpengalaman betul mengiring Tuhan, percaya pada Tuhan. Dia melihat banyak perkara dalam hidupnya, mengalami banyak kasih karunia, karena dia adalah pribadi yang diperkenan Tuhan. Dia memiliki hati yang bersih, tentu bukan tanpa salah sama sekali, sebab toh tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tetapi Daud adalah orang yang tidak mau sengaja-sengaja berbuat salah terus menerus. Dia adalah orang yang menjaga hatinya. Pantaslah dia diperkenan oleh Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunungmu yang kudus? Siapa yang boleh masuk ke kemahmu yang suci? Siapa yang boleh naik menghadap Tuhan? Orang yang bersih hatinya, orang yang tidak bercela. Tokoh-tokoh dalam Alkitab diperkenan Tuhan apabila mereka adalah orang-orang yang bersih. Bersih kelakuannya. Mulai dari pemikirannya, lanjut perasaannya, perilakunya, perbuatannya, pekerjaannya, tutur katanya. Semua dalam hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang bersih. Tidak ada kekotoran dalam rencana-rencananya. Tidak ada niat jahat. Orang seperti ini akan melihat Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat 8. Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Seiring dengan itu, Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan, diperkenan Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi yang saleh, pribadi yang bersih, pribadi yang melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Misalnya mengampuni. Matius 6 ayat 14-15. Kalau kita mau diampuni, Tuhan mempersilakan kita lebih dahulu mengampuni sesama kita. Malah semacam ada ancaman di sini yang tentunya sebagai prasyarat manusiawi. Apa itu? Sebab bila kamu mengampuni orang lain, maka kamu pun diampuni oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kamu tidak mau mengampuni orang lain, maka kamu tidak akan diampuni dosanya. Maka sampai berapa kali kan disebut di dalam Matius 18 ayat 21-22. Orang beriman pada Tuhan, murid-murid Kristus itu mengampuni sesamanya. Tidak cukup hanya 70 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 21 dan 22. Bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Kalau mengampuni orang bersalah harus dengan segenap hati. Ayat 35. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kalau orang mau berkenan pada Tuhan, dia haruslah menjadi pribadi yang bersih. Bukan sempurna, tetapi dia berusaha untuk mengejar kekudusan. Ibrani pasal 12 ayat 14 tadi. Kejarlah kekudusan. Usahakan dirimu hidup suci. Hidup suci. Usahakan dirimu hidup suci. Dengan cara apa? Seperti Nuh bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Efesus pasal 4 ayat yang ke-17-18, maka kita akan menjadi orang yang dibenarkan. Kita akan menjadi orang yang diberikan kemampuan untuk hidup semakin benar. Ayat yang ke-18. Kalau orang jauh persekutuan dari Allah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Saudara, merupakan satu anugerah tersendiri kalau kita dapat mendekat kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain,
merupakan satu hasil usaha. Kita harus berjuang supaya kita menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Maka kita biarlah menjaga kebersihan diri kita. Sebab tidak sembarangan orang untuk jumpa dengan Tuhan. Hari ini maupun di masa mendatang, terlebih dalam kerajaannya yang suci, kekal surgawi. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 15. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota Allah itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, kota sucinya Tuhan. Maka kita harus berjuang supaya kita tidak terikut-ikut dengan orang-orang jahat di bumi yang sudah dirasuk oleh kuasa kegelapan itu. Kita harus mendekat pada Tuhan, beribadah setiap hari pada Tuhan, bersyukur senantiasa pada Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, selalu percayakan diri kepada Tuhan, selalu yakin bahwa kita akan ada kecukupan dari Tuhan, sehingga atas nama kehidupan kita tidak berbuat jahat lagi. Kita tidak takut dengan tahun-tahun kering, sehingga kita tidak keburu berbuat jahat untuk mengatasi kekeringan itu. Kita percayakan hidup pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan berarti akan membuat kita jauh dari kejahatan. Kalau kita jahat, walaupun kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi kelakuan kita tidak mendukung, Tuhan tidak akan berkenan. Walaupun kita berkata kita orang beriman, orang percaya secara status agamawi, tetapi kalau kita tidak berkelakuan yang benar di mata Tuhan, kita akan ditolak kemudian. Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Apa kata Tuhan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang melakukan kehendaknya, yang menyenangkan hatinya, berbuat benar padanya. Mari Bapak Ibu, biarlah kita menjadi pribadi yang bersih, agar kita diperkenan oleh Tuhan. Sebab kalau kita diperkenan oleh Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Persoalan-persoalan hidup kita tidak perlu khawatirkan. Asal kita mendekat pada Tuhan, asal kita juga melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, untuk takut menjalani hidup ini. Sebab kita adalah pribadi yang berkenan pada Tuhan. Bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan itu? Yang ketiga, bila kita adalah pribadi yang bertobat. Mari kita membaca beberapa nats mengenai hal ini. Mulailah dari kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Demikian bunyinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Ini adalah perkataan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Mereka betul-betul susah, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata di sini, mereka harus menyadari mengapa mereka mengalami itu adalah karena dosa-dosa mereka. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan bukan kurang panjang menolong, telinga Tuhan bukan kurang tajam mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dengan Tuhan Allahmu adalah dosa-dosamu. Dosa-dosa yang dilakukan umat Tuhan begitu banyak ketika itu. Utamanya karena mereka menyembah berhala. Mereka menduakan Tuhan.
Mereka sudah tahu Tuhan, tapi mereka abaikan pengetahuan soal Tuhan. Mereka juga tidak berbuat baik kepada sesama, malahan berbuat jahat. Mereka curang dalam bisnis. Mereka ini ahli dalam tipu menipu. Mereka begitu jahatnya. Maka Tuhan datangkan para nabi mengingatkan, tapi mereka tidak menggubris juga suara kenabian itu. Maka Tuhan akhirnya mendisiplinkan mereka, dibawa kepada kesusahan berantai yang begitu rupa. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu merendahkan dirimu, kamu akan dipulihkan. Kamu harus bertobat. Bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat adalah mengakui kejahatan seraya menyesalinya begitu rupa. Bertobat adalah menyesali kejahatan yang diperbuatnya, mengakui semua tindak tanduknya yang buruk di hadapan Tuhan dan sesama, berjanji juga tidak akan mengulanginya. Yang dilanjutkan percaya bahwa Tuhan dapat mengampuninya, dapat memulihkannya. Orang yang demikian ini akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, betapa indahnya pengakuan dosa itu. Dosa menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi pengakuan dosa akan mendekatkan kita kembali padanya. Pengakuan dosa akan mengharmoniskan kembali sosial kita, masyarakat kita. Kalau mengaku dosa, mendekat pada Tuhan, juga mendekat pada sesama. Karena dosa itu tadi adalah yang memisahkan kita dari Tuhan dan sesama. Tak heran pengakuan dosa adalah sebaliknya, mendekatkan kita dengan Tuhan dan mendekatkan kita juga dengan sesama. Tuhan bersedia memulihkan umatnya yang berdosa asal mereka mengaku sungguh-sungguh. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12, 13, 14. Yeremia pasal 29 ayat 12, 13, 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Makanya Tuhan itu sangat senang dengan orang yang mau rendah hati mengaku dosanya. Itu yang dinanti Tuhan dari kita. Mari kita hitung-hitung baik-baik apa kesalahan kita kepada Tuhan dan pada sesama. Kalau sudah lama kita tinggalkan Tuhan, ayo kita kembali lagi pada Tuhan. Kalau kita selama ini sudah ogah-ogahan beribadah, tidak sungguh-sungguh, ayo kita sungguh-sungguh beribadah. Kalau kita sudah kehilangan waktu bersekutu dengan Tuhan dengan alasan karena pekerjaan banyak, jalanan jauh, macet, mari kita Bapak Ibu adakan waktu untuk bersekutu kembali dengan Tuhan. Kita boleh memanggil-manggil nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jangan biarkan kita dijauhkan dari Tuhan dengan dan oleh apapun. Biar kita mengaku dosa-dosa kita. Juga terhadap sesama. Dosa terhadap orang tua kita. Dosa terhadap ayah ibu. Juga barangkali kepada ayah ibu mertua. Kepada pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Kepada anak-anak kita bahkan. Kepada saudara-saudara kita, kakak adik, ipar-ipar kita. Kepada rekan bisnis kita, rekan kerja kita. Para pemimpin kita, staf-staf pekerja kita. Mari kita mengaku dosa. Orang-orang yang mengaku dosa akan dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita sombong. Apalagi berkata kita bukan orang berdosa. Memang kita tentu ada sisi baiknya. Tidak sama sekali kita adalah orang jahat belaka. Tetapi jangan kita sohor-sohorkan, kedepankan hanya kebaikan kita. Inilah yang tidak disukai Tuhan dari seorang ahli Taurat. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ada dua orang masuk ke dalam bait Allah. Satu adalah ahli Taurat. Satu adalah pemungut cukai. Ahli Taurat ini berkata apa? Tuhan, aku bersyukur tidak seperti pemungut cukai
yang dianggapnya jahat itu. Aku ini beribadah, berpuasa bahkan kepada Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu menyadari keberdosaannya. Dia tidak berani melihat ke atas sebagai simbol dari kerendahan hati beribadah. Dia malah pukul-pukul dadanya seraya menyesali dosanya. Maka Tuhan berkata, yang dibenarkan adalah pemungut cukai saat itu. Ayat-ayat ini tidak hendak berkata kita ikuti saja perbuatan jahat pemungut cukai. Ayat-ayat ini tidak berkata ya kita abaikan saja kebaikan daripada ahli Taurat. Tidak demikian. Tetapi konsentrasinya di sini, penekanannya di sini adalah kita jangan suka sohor-sohorkan kebaikan kita di hadapan Tuhan. Sebaliknya mari kita akui keberdosaan kita. Kita berkata, Tuhan ampuni aku. Apakah dosaku ini kecil ataupun besar, serius maupun tidak serius, hal sederhana ataupun yang lebih megah. Ampuni aku akan kesalahanku sengaja maupun tidak disengaja. Ampuni aku orang berdosa. Hari ini berilah diri kita diperdamaikan dengan Allah. Sebagai tanda, mari kita mengaku dosa. Kita menjadi orang yang bertobat. Demikianlah uraian khutbah saya hari ini. Kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Allah. Bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Allah? Yang pertama, bila kita adalah pribadi yang beriman. Yang kedua, bila kita adalah pribadi yang bersih. Dan yang ketiga, bila kita adalah pribadi yang bertobat. Kiranya firman Allah yang kita baca dan renungkan menjadi berkat penghiburan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu lah kami dapat merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang kami renungkan mengenai pribadi yang berkenan padamu, mengenai pribadi yang berkenan pada Tuhan Allah, dapat kami mengerti supaya kamilah orang-orang yang dimaksud itu. Kami menjadi pribadi yang diperkenan Tuhan, dengan segala berkat kami akan terima kemudian. Untuk itu biarlah kami dianggap memenuhi syarat. Terpujilah Bapa yang firman-Nya adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Poltak YPC Barani yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Allah. Thank you Jesus. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat suaramu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat suaramu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah ku
Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan telah menyertai, memimpin jalannya ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu pada kami. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Poltak YP Sibarani, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan pelayanannya. Biar Engkau memakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, agar hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan luar biasa untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan memberikan yang terbaik bagi bangsa negara kami. Tuhan memimpin menyertai bangsa kami untuk lewat dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar Engkau memberikan kemampuan kepada pemimpin bangsa kami untuk dapat mengatasi pandemi ini Tuhan, bersama dengan Wakil Presiden dan jajaran menteri yang ada dan juga tenaga kesehatan Tuhan. Dan juga kami serahkan Tuhan, biar Engkau juga meluputkan bangsa negara kami dari segala bencana alam Tuhan. Engkau memberikan kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa, hikmat-Mu, sehingga apa yang terjadi saat ini Tuhan, pemerintah kami boleh mengatasinya dengan baik. Berkati TNI Polri juga Tuhan, yang mengawal keamanan dan kedamaian di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh komunitas The Chosen ini Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati bisnis pekerjaan mereka. Tuhan memberkati studi mereka. Yang saat ini sedang lemah tubuh Tuhan kuatkan. Yang mengalami beban berat, Tuhan berikan pemulihan pada mereka dan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Biar Engkau sendiri akan menyertai kami, memimpin setiap langkah kami. Sertai kami pada masa-masa yang datang. Biar Engkau memberikan yang terbaik pada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, The Chosen Community Surabaya, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan.
Bapa yang